Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Anggraini dengan NPM 253121031 kelas IF25A dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu matematika kalkulus. Pertama-tama ada pendahuluan. Pertidaksamaan adalah salah satu konsep fundamental dalam matematika yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau ekspresi. Materi ini tidak hanya penting dalam aljabar dasar, tetapi juga menjadi fondasi bagi banyak topik lanjutan seperti analisis fungsi dan kalkulus. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat simbol-simbol pertidaksamaan, sifat operasinya, cara menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, serta bagaimana pertidaksamaan digunakan dalam menentukan domain fungsi, menganalisis turunan, dan memahami bentuk nilai mutlak. Dengan memahami pertidaksamaan secara menyeluruh, kita dapat mempelajari matematika tingkat lanjut dengan lebih kuat dan terstruktur. Di sini ada konsep dasar kalkulus. Kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan akumulasi, terdiri dari dua bagian, yaitu diferensial tentang laju perubahan turunan, integral tentang akumulasi atau luas integral. Dan di sini ada konsep dasar dan notasi. Pertidaksamaan adalah pernyataan yang membandingkan dua ekspresi aljabar menggunakan simbol urutan. Ada 4 simbol utama yang digunakan, yaitu yang ke kiri artinya kurang dari, yang ke kanan lebih dari, yang simbol yang ke kiri ada garis bawah artinya kurang dari atau sama dengan, sedangkan yang ke kanan ada garisnya lebih dari atau sama dengan. Dua simbol pertama yaitu ke kiri dan ke kanan tidak mencakup nilai batas karena itu pada garis bilangan digambar menggunakan lingkaran kosong, sementara simbol kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan mencakup nilai batas sehingga digambarkan dengan lingkaran penuh. Dalam notasi interval, lingkaran kosong diganti dengan tanda kurung, biasanya tanda kurung seperti yang digambar. Sedangkan lingkaran penuh diganti dengan tanda kurung siku, seperti yang ada di gambar. Dengan memahami simbol, arti dan cara menggambarnya di garis bilangan, kita bisa membaca dan menuliskan pertidaksamaan dengan lebih tepat. Selanjutnya, sifat pertidaksamaan. Pertama, sifat penambahan atau pengurangan. Jika A kurang dari B, maka ketika kita menambah atau mengurangkan kedua sisi dengan bilangan yang sama, urutannya tidak pernah berubah. Artinya, A ditambah C tetap kurang dari B ditambah C. Kedua, sifat perkalian atau pembagian dengan bilangan positif. Jika A kurang dari B dan C adalah bilangan positif, maka ketika keduanya dikalikan atau dibagikan dengan C, pertidaksamaan tetap sama. Arah yaitu AC lebih kecil dari BC. Ketiga, perkalian atau pembagian dengan bilangan negatif. Ini yang paling penting. Jika A kurang dari B tetapi C adalah bilangan negatif, maka saat kita mengalihkan atau pembagian dengan C, arah pertidaksamaan harus dibalik sehingga menjadi AC lebih dari BC. Ini sering terjadi saat kita mengisolasi variabel, misalnya membagi dengan -2. Memahami 3 sifat ini sangat penting supaya kita tidak salah langkah saat menyelesaikan pertidaksamaan. Selanjutnya, ada pertidaksamaan pecahan atau rasional. Jenis ini melibatkan pembilang dan penyebut. Ada satu aturan penting yang harus selalu diingat. Penyebut tidak boleh sama dengan 0 karena itu membuat ekspresi tidak terdefinisi. Langkah pertama adalah mencari pembuat 0 pembilang, yaitu nilai yang membuat pembilang sama dengan 0. Titik ini nantinya bisa berubah batas interval tertutup, tergantung tanda pertidaksamaannya. Langkah kedua adalah mencari pembuat 0 tersebut. Nilai ini selalu menjadi batas interval terbuka karena penyebut tidak boleh 0. Kemudian kita gunakan metode garis bilangan. Semua pembuat 0 baik pembilang maupun penyebut ditempatkan sebagai batas interval. Setelah itu kita lakukan uji titik di setiap interval untuk menentukan mana yang memenuhi pertidaksamaan. Terakhir, kita harus selalu ingat dalam jawaban akhir, nilai yang membuat penyebut 0 harus dikeluarkan apapun tanda pertidaksamaannya. Ini memastikan hasil tetap berada dalam domain fungsi. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita bisa menyelesaikan pertidaksamaan pecahan dengan lebih sistematis dan aman. Selanjutnya ada penerapan pertidaksamaan dalam kalkulus. Pertidaksamaan bukan hanya dipakai di aljabar dasar, tapi juga menjadi alat utama dalam analisis fungsi. Pertama, pertidaksamaan digunakan untuk menentukan domain fungsi. Contohnya pada fungsi akar kuadrat, kita harus memastikan nilai di dalam akar tidak negatif. Pada fungsi rasional, kita harus memastikan penyebut tidak sama dengan 0. Semua ini ditentukan lewat pertidaksamaan. Kedua, pertidaksamaan digunakan dalam analisis turunan, khususnya untuk menentukan kemiringan atau kemonoton fungsi. Dengan melihat tanda turunan, apakah positif atau negatif, kita memakai pertidaksamaan untuk mengetahui kapan fungsi naik atau turun. Ketiga, pertidaksamaan juga muncul dalam pembahasan nilai mutlak. Karena nilai mutlak selalu menghasilkan kondisi bercabang yang harus ditulis dalam bentuk pertidaksamaan.
Ini juga menunjukkan 3 aplikasi umum menentukan grafik fungsi dengan domain tertentu. Fungsi yang berada di bawah akar fungsi pecahan seperti yang ada di gambar ini, di mana syarat domain ditentukan oleh pertidaksamaan. Kesimpulan dan penutup. Pertidaksamaan merupakan konsep penting yang membantu kita memahami hubungan nilai, menyelesaikan berbagai bentuk persamaan, serta menganalisis fungsi dalam kalkulus. Dengan menguasai simbol sifat dan penerapannya, kita dapat memecahkan masalah matematika dengan lebih cepat dan sistematis. Demikian materi pertidaksamaan yang telah dibahas, semoga dapat menambah pemahamannya dan menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari konsep matematika selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.